سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Saudaraku, mumpung nyawa atau hayat kita di kandung badan, maka jangan sia-siakan waktu, jangan kehilangan waktu untuk mengisi detik-detik atau menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari dari kehidupan kita ini dengan segala kebaikan yang kita mampu. Jangan terlambat, jangan terlena, jangan terpengaruh. Kita menghadap Allah besok masing-masing, saudaraku, tidak menggandeng orang lain. Kita menghadap Allah mulai alam kubur, bangkit dari kubur, menerima buku catatan amal, di hisaban amal, bahkan di sirat menuju surga, ya, di atas jahanam. Kita pun sendiri-sendiri harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Maka belajarlah, jangan menggantungkan diri kepada orang lain di dalam beramal, beribadah kepada Allah. Mandirilah, sungguhlah dengan menetapi dua syarat diterimanya ibadah, diterimanya amal, yaitu yang pertama adalah isabatus sunnah. Kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sudah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mampu meneliti sendiri, maka bertanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai yang dianggap betul-betul ahli dalam ilmu dan multazim, betul-betul kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah pilih guru, jangan hanya karena tempat yang baik, pondok yang besar, masjid yang besar, biaya kajian yang miliaran dan lain-lain. Jangan terpengaruh dengan itu. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, lihatlah guru yang menyampaikan, berkompeten apa tidak, punya keahlian apa tidak, dari mana dia mendapatkan benar apa tidak yang disampaikan. Jangan salah pilih, jangan sampai salah pilih memilih ilmu ataupun memilih guru, karena kita membutuhkan isabatus sunnah. Apa yang kita kerjakan adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tauhid, ikhlas dijaga betul. Jadi amal ibadah kita semua harus kita wadai, harus kita bungkus dengan ikhlas, dengan tauhid kepada Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah, mohon keikhlasan, karena hati itu tidak bisa diprediksi. Dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya bolak-balik. Innama sumiyal qalbu litaqallubihi. Karena orang Arab mengatakan bahwa hati itu dinamai, diistilahkan dengan qalbun, karena tidak bisa tetap. Allahumma sabbitna ala al-iman, Allahumma sabbitna ala dinik, Allahumma sabbitna ala ridak, Allahumma sabbitna ala ibadatik, Allahumma sabbitna ala ikhlasik, ya Rabbal Alamin. Selalulah berdoa, saudara. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kesempurnaan atau keberhasilan suatu ibadah. Untuk ilmu, yang pasti kita katakan harus memilih kitab, harus memilih kitab yang disampaikan, harus memilih guru yang menyampaikan. Ini untuk supaya selamat. Misalkan kita sekarang sedang ngaji Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah kitab himpunan tentang hukum-hukum di dalam al-hadis yang diambil dari beberapa kitab dan sudah disusun sesuai dengan tata cara atau urutan maratib fikih, pendalaman-pendalaman ilmu yang sudah ada dan sudah masyhur di kalangan umat Islam. Jangan kita memakai kitab yang kita tidak kenal siapa penyusunnya, dari mana asalnya kitab itu,
atau bahkan penyusunnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan ulama yang dikenal, itu berpotensi terjadi kesalahan atau kekurangan atau bahkan campuran hal-hal yang menyesatkan, apakah dari lafaz yang diletakkan ataupun dari penjelasan tambahan yang ditambahkan. Itu tidak aman. Pertama harus beri kitabun nikah. Kalau mau dibikin khataman, dia pilih yang jelas, apakah ngambil langsung dari kutubus sittah ataukah dari kitab-kitab yang masyhur seperti Umdatul Ahkam, dari Sahih Bukhari Muslim, kemudian Bulughul Maram, dan kitab-kitab yang sudah masyhur di dunia dan dipakai oleh para ulama, seperti Bulughul Maram, Kitabun Nikah, Kitabus Shalah, itu sudah diajarkan di Masjidil Haram misalkan, atau di pondok-pondok sunnah yang ada di Indonesia ini juga banyak yang menggunakan Bulughul Maram. Para ulama tidak meninggalkan Bulughul Maram. Jangan sok tahu, bahasanya agak kasar ya, sok tahu semua kitab, yang penting bahasa Arab dibaca, dipelajari, padahal di dalamnya ada kurangnya, ada salahnya, bahkan ada yang sengaja meletakkan penyesatan umat di dalam kitab itu ya. Jangan sok pinter menyusun, ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang ada kekurangan, akhirnya apa yang terjadi? Menyesatkan umat, waliyadzubillah. Pakailah kitab-kitab para ulama, bahkan yang sudah ada sanad-sanad muttasilnya, sudah jelas kitabnya siapa yang menyusun. Itu kapasitasnya sampai di mana, itu yang paling aman untuk kita pelajari, untuk kita ikuti. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyimpangan dan kesesatan yang kita kira bahwa itu kebenaran. Allah